Kronologi Kasat Lantas Polres Sika diduga lecehkan IRT, korban sebut berawal dari minta kunci motor. Kronologi dugaan pelecehan yang dilakukan Kasat Lantas Polres Sika, AKP F berawal dari dimintai kunci motor oleh terduga korban LM. Korban dugaan pelecehan LM menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. LM mengaku dilecehkan terduga AKP F di Pondok Kebun Praktek Unipa di depan gerbang Pasar Alok, Kota Maumere, Pulau Flores, Kamis, 14 September 2023. Diketahui, LM sendiri merupakan wanita asal Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas dugaan pelecehan itu, LM mengadukan kasus ini ke unit PPA Polres Sika, Senin, 18 September 2023. Saat melaporkan dugaan pelecehan ini LM didampingi sang suami serta kuasa hukumnya. Saat menjalani pemeriksaan LM menceritakan kronologinya. LM menceritakan ketika itu, dirinya meminta bantuan pada AKP F untuk mengeluarkan sepeda motor milik anaknya yang ditilang. Awalnya LM berniat untuk meminta kunci motor, namun tidak kunjung diberikan. Akhirnya LM duduk di kursi di rumah kebun Unipa untuk mengambil kunci motor. Awalnya saya mau minta bantu masalah kunci motor, kasih keluar motor. Akhirnya saya minta kunci, tapi tidak lolos. Saya punya kunci motor itu. Akhirnya saya duduk di kursi di rumah kebun Unipa, ujar LM dilansir dari Tribun Flores, Selasa, 19 September 2023. Ketika duduk di kursi tepat di depan rumah kebun Unipa, tangan LM ditarik oleh AKP F. Dia tarik saya punya tangan kasih masuk di dalam kamar. Saya tidak mau. Dosa, saya bilang begitu. Saya sudah haji, hajah, kamu sudah haji juga. Untuk apa pergi ke tanah suci, hanya buang uang kalau cara begini, ingat Tuhan, jangan begitu Bapak, ujar LM. Saat melakukan itu, LM sempat menolak dan mengingatkan pada AKP F jika mereka sudah memiliki keluarga. Sedikit apa Bapak? Saya tidak mau begini caranya. Saya tidak mau. Tapi dia bilang, kenapa? Biar sedikit juga salah? Dia bilang begitu. Saya bilang salahkah? Ini kita sudah punya suami, sudah punya istri, saya bilang begitu, ungkapnya. Kendati demikian AKP F justru tak menggubris apa yang dikatakan LM. Akhirnya dia cium saya tapi saya bilang jangan Bapak, perbuatan begini dosa Bapak. Akhirnya dia bilang sedikit saja. Jadi saya tanya sedikit apa? Saya mau teriak, tapi dia bilang biar kamu teriak tidak ada orang yang dengar, ujar LM. Meski berulang lagi menolak, AKP F masih tetap nekat untuk melakukan pelecehan terhadap LM. Dia sampai bilang janji dulu. Saya mau lepaskan tangan kamu tapi janji dulu bisa keluar malam. Jadi saya tanya keluar malam pergi kemana? Bagaimana saya mau keluar malam? Saya kan supaya lolos. Jadi saya bilang iya. Jadi saya tanya jam berapa? Dia bilang selesai sholat maghrib, tambah LM. Ingat akan janjinya, AKP F kemudian menelpon LM untuk menagih janjinya bertemu setelah sholat maghrib. Saat AKP F menelpon LM, suami LM mengetahui dan menanyakan mengapa AKP F menelponnya. Kenapa dia telepon kamu? Jadi saya bilang tidak tahu lagi, setan itu, ungkap LM. LM juga mengaku jika AKP F sempat meminta agar kasusnya ini diselesaikan secara kekeluargaan, kendati demikian suami LM menolak hingga akhirnya melaporkan AKP F.